Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mimin Triana. Saat ini kami sedang berada di salah satu tempat bersejarah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahukah kalian bahwa tempat yang indah dan sekarang menjadi tempat wisata ini dahulunya merupakan pusat pelayaran dan perdagangan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan Tanjung Karang ini sebelumnya pernah menjadi pelabuhan utama pada masa penjajahan Belanda. Di pelabuhan inilah tempat kapal-kapal singgah dari berbagai daerah, dan di sini juga tempat untuk mengangkut hasil bumi seperti tembakau, kopi, ikan, dan barang-barang lainnya. Menariknya di sini, walaupun pelabuhan ini sudah tidak digunakan lagi, namun masyarakat di sini tetap memanfaatkan kawasan-kawasan di sini, seperti tempat nelayan berlabuh dan menikmati keindahan-keindahan di sini. Seperti pedagang juga masih ramai mengunjungi tempat-tempat di sini. Keindahan Tanjung Karang tidak hanya indah dari segi sejarahnya saja, akan tetapi dari segi pemandangannya juga sangatlah menarik. Di sini, di tempat ini menjadikan tempat yang sangat santai dan tenang, sambil membayangkan tempat ini dahulunya menjadi pusat aktivitas yang sangat ramai. Satu hal yang tidak banyak masyarakat ketahui adalah bahwa tempat ini ternyata menyimpan catatan sejarah yang panjang. Pada sekitar 3 abad silam, Tanjung Karang pernah menjadi pusat kekuasaan yang mengendalikan sebagian wilayah Pulau Lombok. Bahkan, kawasan yang sekarang dikenal sebagai Pantai Tanjung Karang tersebut menjadi sebuah pelabuhan yang berfungsi sebagai satu simpul penting perdagangan antar pulau di Nusantara. Pada tahun 1741, kumpulan komunitas masyarakat keturunan dari Karangasem, Bali yang ada di sekitar Pulau Lombok berhasil mengkonsolidasikan diri menjadi satu kekuasaan yang terpusat di bawah kepemimpinan Gusti Wayan Tengah yang berada di Tanjung Karang. Pelabuhan Tanjung Karang banyak disinggahi kapal dagang berbendera Inggris, terutama kapal-kapal yang sedang mengangkut rempah dari Maluku. Selain itu, Wayan Tegah juga membuka pintu untuk para pedagang Nusantara, diantaranya para pedagang dari Bengkulu. Salah satu pedagang Bengkulu yang tercatat kerap bongkar muat di pelabuhan Tanjung Karang bernama Daeng Manupa. Alhasil, di bawah kepemimpinan Tegah, tahun 1760, Tanjung Karang tumbuh sebagai pelabuhan ramai yang banyak disinggahi kapal asing. Bukan sekedar pelabuhan, Tanjung Karang dan sekitarnya tumbuh menjadi kota dagang dengan kantor-kantor perwakilan dagang internasional. Namun, sinar gemilang Tanjung Karang mulai memudar menyusul kematian Wayan Tegah pada tahun 1775. Perang saudara para pewaris kekuasaan membuat para pedagang enggan datang. Alphonse van der Kraan dalam buku Lombok Conquest, Colonization and Underdevelopment 1870 hingga 1940 menyebut saat itu kerajaan terpecah menjadi 4 kekuatan utama, yaitu Cakranagara atau Karangasem Sasak, Mataram, Pegesangan, dan Pagutan. Dari 4 kekuatan itu, Karangasem Sasak dan Mataram adalah 2 kekuatan terbesar. Karangasem Sasak memanfaatkan Tanjung Karang sebagai pelabuhan utamanya, sedangkan Mataram mulai mengembangkan pelabuhan Ampenan. Namun, nuansa persaingan dan intrik perebutan kuasa akhirnya pecah menjadi perang saudara terbuka pada tahun 1838 hingga 1839. Puri Mataram bersiap melawan saudara tuannya di Cakranagara. Puri Mataram akhirnya memenangkan pertarungan, dan kemenangan Puri Mataram membuat pelabuhan Tanjung Karang mulai dilupakan karena Puri Mataram sebagai penguasa baru lebih memilih Ampenan sebagai pelabuhan utamanya. Dan kejayaan pelabuhan Ampenan berlangsung cukup lama.
melewati beberapa kali pergantian kekuasaan, yaitu masuknya Hindia Belanda pada tahun 1898, pemerintahan Jepang pada tahun 1942, dan zaman kemerdekaan tahun 1945, hingga dipindahkannya ke Pelabuhan Lembar pada tahun 1976. Sementara Pelabuhan Tanjung Karang pun ditinggalkan dan dilupakan, tak ada yang tersisa lagi. Tak ada tanda yang menunjukkan bahwa 270 tahun yang lalu Tanjung Karang adalah bandar yang ramai. Tak ada satupun jejak yang bisa ditemukan sebagai penanda bahwa di sekitar muara Sungai Ancar dan Sungai Unus itu pernah menjadi satu pelabuhan yang menghubungkan Lombok dengan pulau-pulau yang ada di negeri-negeri lain.